Bismillah, Masya Allah, la yasuhul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, makana bi'natin fadlallah. Bismillah, Masya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maksudi wa bidoka matlubi a'tini muhabbataka wa ibadah. Rabbana tahmilna wa badana wa bilhaq wa anta khairul fakirin. Rabbana sallallahu alaihi wa anta khairul muslimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita baru saja menyelesaikan sebagian dari qiyamul lail kita pada malam hari ini setelah melaksanakan sholat sunnah, sholat isya dengan sholat tarawih. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Reza yang insyaallah akan menyampaikan tausiah tentang malam nuzulul Quran. Temanya kalau tidak salah yang disampaikan. Namun sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca umul kita surah Al-Fatihah dengan harapan kita mohon kepada Allah yang surah Al-Fatihah acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua termasuk orang-orang yang bermanfaat barokah dari surah Al-Fatihah. Ala hadiyah wa kulli niyatin sholihah wa alhamdulillah bil Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, alhamdulillah sudah disampaikan bahwa kalau Ustaz Rizal hadir bersama kita dan kita siapkan sejenak hati kita, buka kalbu kita, buka semua hal-hal positif kita untuk menerima firman, insyaallah akan langsung disampaikan oleh beliau. Kepada kalau Ustaz Gus Reza ada di tempat bersyukur. Salam Nabi Muhammad. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kita mulai majlis ini kita membacakan surah Al-Fatihah. Semoga yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutang-hutangnya. Yang masih sendirian segera dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga bertambah istrinya. Yang sudah berumah tangga bertambah sakinah mawaddah warahmah. Dimudahkan ayah bundanya untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang pintar, benar, segar, bugar dan tegar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 8 hari yang lalu, persisnya di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, seutama-utamanya hari,
Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan sisa umur. Persis hari Jumat tanggalnya 6 April 2023 bertepatan dengan milad saya yang ke-54. Anak 5, cucu 4. 23 tahun saya habiskan di kompleks polisi Ampera, Kemang, Jakarta Selatan. 12 tahun saya tinggal di Karet Kuningan Setiabudi, dan lebih dari 20 tahun saya tinggal di Depok. Ada dua kegelisahan saya. Kegelisahan yang pertama, saya teringat dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Ini kata Nabi ya, bukan kata saya. Kata Nabi, umur umat Islam rata-rata 60 sampai 70. Yang hari ini sudah lewatin angka 70, bonus. Yang kurang dari 60, waspada dan waspada. Saya 54 ke 60, tinggal 6 tahun lagi sisa kontrak hidup saya. Apa yang menjadi kegelisahan saya? Apakah di sisa 6 tahun ini saya masih bisa ngejar untuk menambah pahala saya? Jangan-jangan kalau besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa saya masih lebih banyak dibandingkan pahala saya. Dan kalau dosa lebih banyak dibandingkan pahala, itu artinya kesempatan untuk masuk ke surga kecil banget. Karena rumus masuk ke dalam surga sederhana. Memastikan bagaimana caranya pada saat kita sedang ditimbang amal kita di yaumul mizan, pahala kita harus lebih berat dibandingkan dosa kita. Jadi kalau pahalanya lebih berat dibandingkan dosa, maka vonisnya adalah surga. Tapi kalau dosanya lebih berat dibandingkan pahala, maka vonisnya adalah na'udzubillah dari neraka. Itu kegelisahan saya pertama. Kegelisahan saya yang kedua, kalaulah saya mengandalkan amalan-amalan yang biasa-biasa saja, tidak akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Surga itu mahal, surga tidak murah. Maka untuk menembus surga ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan amal yang biasa-biasa saja. Dibutuhkan amal yang luar biasa supaya bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam kesempatan nuzul Quran hari ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah semua. Kita tidak ada waktu lagi, kesempatan kita semakin sempit. Maka mulai malam ini kita mulai merencanakan bagaimana memastikan pada saat kita meninggal dunia, pahala kita lebih banyak dibandingkan dosa kita. Jadi sesungguhnya ketika kita memperingati nuzul Quran, peringatan turunnya Al-Quran, bukan sekedar mengingat proses terjadinya turunnya ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi turunnya Al-Quran haruslah membuat satu renungan, membuat satu kesadaran apa sebenarnya isi yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad yang sekarang kita baca di Al-Quran. Itu jauh lebih penting dari sekedar memperingati turunnya Al-Quran. Bagaimana memastikan Quran itu nuzulnya bukan di kepala kita, tapi di hati kita. Mari kita nuzulkan Quran itu di hati kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa pusat perubahan itu adanya di hati. Al-markazut taghyir fil qalbi. Pusat perubahan itu ada di hati. Jadi orang tidak akan bisa berubah hanya sekedar otak atik otot atau otak atik otak.
Kalau ingin merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah lingkungan kita, maka yang harus diotak-atik adalah hati. Maka Quran itu harus nuzulnya bukan ke otak, tapi nuzulnya ke hati. Kalau Quran nuzulnya ke hati, maka akan menimbulkan sebuah renungan, akan melahirkan sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk memiliki amalan-amalan yang terbaik. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir, Pak. Belum tentu tahun depan kita akan mendapatkan Ramadan ini. Bahasa orang Bekasi, this is my last Ramadan, and I want to show the best Ramadan for all. Terjemahannya apa? Ini adalah Ramadan terakhir. Karena kita tahu ini Ramadan terakhir buat kita, karena belum tentu tahun depan kita bakal mendapatkan Ramadan, maka kita akan mempersembahkan Ramadan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada waktu lagi. Enggak bisa lengah-lengah lagi. Sekarang kita harus benar-benar all out. Berjuang mati-matian, berjuang habis-habisan, memastikan kalau seandainya Bapak Ibu meninggal dunia besok, insya Allah pahalanya lebih banyak dibandingkan dosa. Gimana caranya? Dengan kita mengusulkan Quran dalam hati ini, barulah kita menemukan jawabannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan akses, memberikan fasilitas yang istimewa kepada kita agar pahala kita lebih tinggi dibandingkan dosa kita. Ada 7. Berdasarkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran ada 7, masing-masing sejam. Kelar jam 3 sahur. Siap, Bu? Udah masak belum? Udah sahur. Baik. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semuanya. Yang nomor 1, kalau kita perhatikan, khususnya dari surah Al-Baqarah ya, ciri-ciri orang bertakwa salah satunya apa? Yuqimunas shalah. Dia mendirikan sholat. Seperti apa yang mendirikan sholat? Karena beda antara ya'maluna shalah wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu hal yang berbeda. Yang bisa meningkatkan dan melipat gandakan pahala itu bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Apakah dengan sholat yang biasa-biasa saja kita bisa mencapai pahala yang besar? Belum tentu. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, diberikan 3 tempat istimewa. Apa disebut dalam Rasulullah dalam hadisnya? La tushaddir rihal illa min thalath. Jangan pernah kita berkunjung ke tempat manapun di dunia, mau Australia, mau Amerika, mau Karibia, mau Hawaii, mau Hong Kong, mau Shanghai, apapun. Jangan pergi kemana-mana dulu. Pastikan kita udah mengunjungi 3 tempat ini. Yang pertama kata Nabi Al-Masjidil Haram, Masjid di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah di Madinah, Masjid Nabawi. Yang paling sedikit di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Jadi nggak usah kita berambisi mau pergi ke Dubai, mau pergi ke Jerman, mau pergi ke Amerika. Milikilah ambisi untuk bisa berkunjung ke 3 tempat istimewa ini. Kenapa disebut istimewa? Karena barang siapa yang menunaikan sholat di Masjidil Haram, maka insya Allah balasannya adalah 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Saya menantang jamaah. Ada yang sanggup nggak saya sekarang sholatnya 100.000 rakaat? Saya nyerah, Pak. Angkat tangan, saya nggak sanggup. 1.000? Turun ini. Nggak ada juga. 500? Ya. Gus, boro-boro 500, 2-3 aja kita terawih dari ekor. Tapi Bapak Ibu kalau sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat di sana itu setara dengan 100.000 rakaat di Masjid An-Nur. Muslim yang cerdas akan berpikir bagaimana caranya saya harus berangkat ke Mekah melaksanakan sholat di Masjidil Haram. 100.000 Pak. Ketimbang kita kerjaan di Masjid An-Nur, ribuan rakaat nggak sebanding Pak dengan kita cuma sekali doang di sana. Siapa yang sudah pergi haji? Ada yang sudah pergi haji? Ada? Sekarang ongkos naik haji, informasi dari Kementerian Agama,
kisaran 35 juta. Berdua suami istri 70. Lempengin aja cepet. Waduh, 100 juta. Dari mana duit? Katakan kita udah punya duit 100 juta. Maaf, nunggunya 25 tahun. Nunggunya 25 tahun lagi, Pak. Daftar sekarang, berangkatnya 25 tahun yang akan datang. Iya kalau masih hidup. Udah nabung, belum berangkat, meninggal. Nggak jadi. Padahal haji itu adalah fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Dalam kaidah fikih mengatakan fardu ain itu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang individu muslim. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Jadi yang berhaji itu masih dosa. Harus ada satu keinginan kuat untuk berangkat ke sana. Terus gimana Gus? Saya mau berangkat tahun depan. Bisa. Menjaga-jaga, kalau dia mau pasti ada jalannya. Daftar tahun ini, berangkat tahun depan. Mau? Ada jalurnya. Namanya haji furoda. Undangan tamu kerajaan. Saya setiap tahun rata-rata dapat 100 seat. Sekedar informasi Bu, satu jatah satu orang untuk haji furoda harganya 350 juta. 2 orang 700 juta. Lempengin 1 M. Waduh, gimana? Ya daripada nunggu 25 tahun Pak. Mending kita berangkat tahun depan. Iya, duitnya dari mana Gus? Wallahi demi Allah, saya berangkat membimbing dan membawa rombongan umroh dan haji. Hampir sebagian besar mereka berangkat itu bukan karena duitnya banyak, enggak Pak. Yang duitnya banyak malah nggak berangkat. Kenapa? Cuma lewat aja. Udah ke Eropa, udah ke Amerika, nggak mampir. Duit ada. Orang-orang yang penghasilannya pas-pasan, kok bisa berangkat? Allah selalu punya jalan untuk orang-orang yang punya kesungguhan. Maka ada istilah kan, Haji A kan atas biaya dinas. Haji Mansur halaman di usul. Haji Kosasi, hajinya ongkos di. Ada lagi model baru, Haji ekspor, jaga masjid dua ekspor. Bahkan salah satu tukang pijat langganan saya tahu mau pergi haji. Ya mau Gus. Tapi dari mana duitnya? Boro-boro haji, umrohnya nggak kebayang. Tapi mau nggak? Mau. Benar ya? Siap ya? Siap. Oke. Nah, saya ikhtiarkan. Saya berangkat cari orang yang pengusaha travel. Pak, Bapak pengusaha travel. Saingan travel banyak Pak. Gimana caranya supaya travel Bapak tetap eksis, bisa bertahan, bisa dapat jamaah banyak? Oh betul juga Gus. Saya ini konsultan marketing Pak. Saya mau kasih usul. Gimana? Nanti bikin brosur harus ada layanan tambahan. Apa Gus? Pijat. Pijat gratis. Orang harus tawaf, habis sani, habis lempar dulu kan capek, pegel banget Pak. Ya kalau dipijit itu gimana? Boleh juga nih. Kalau konsepnya Pak Haji ini diferensiasi, harus ada perbedaan. Oh boleh juga. Apa syaratnya Gus? Ya, berangkatnya itu pijitnya gratis. Oh siap. Berangkat modal tukang pijit doang. Berangkat. Ini real Pak, terus terus. Jadi kalau orang udah punya niat, ada aja jalannya insya Allah. Yang udah berangkat haji minimal setahun sekali berangkat umroh. Makanya jadi orang Islam itu nggak bisa miskin. Orang Islam itu wajib kaya. Tapi jangan memperkaya diri. Nggak usah lah kita punya rumah sampai banyak-banyak, ya cukup 2. Selebihnya kita bagi buat panti jompo, rumah tahfiz, mobil buat apa banyak-banyak, punya solusi mobil yang dinaikin atur, gitu kan? Yang lainnya ngatur. Jadi bagaimana caranya kalau kita punya kekayaan, kita akan bisa berangkat dan menikmati haji itu dengan pelayanan yang sangat nyaman. Jadi yang pertama saya mau nyampaikan kepada jamaah, pesan dari Nuzulul Quran. Kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup senang nanti di akhirat masuk dalam surganya Allah, jangan lupa dirikan sholat, lakukan sholat di tempat-tempat yang istimewa. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Insya Allah dari kata naik surplus pahalanya udah nambah, bisa nyimpanin dosa kita. Itu satu. Yang kedua, surat 17 ayat 84,
Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dz-dzalimina illa khasara." Al-Isra 84 belakangan mereka. Dan tidaklah kami turunkan kecuali menjadi obat bagi seluruh penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Dan Allah turunkan Quran itu di bulan yang istimewa yang namanya bulan Ramadan. Allah kasih kepada kita dari 12 bulan Muharram sampai Dzulhijjah itu ada dipersiapkan satu bulan yang sangat khusus, namanya bulan Ramadan. Bulan yang sedang kita jalani ini, bulan Ramadan. Kenapa disebut bulan Ramadan bulan khusus? Disebutkan dalam hadis qudsi, "Asyamu li wa ana ajzi bi." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Artinya apa? Pahala kita berpuasa, pahala kita tilawah, pahala kita tarawih, tahajud, tadarus, apapun namanya ibadah selama Ramadan, itu pahalanya cuma Allah yang tahu. Artinya pahalanya tidak terbatas, Pak. Unlimited, enggak terbatas. Fa'alul lima yurid, Allah bebas ngasih balasan kepada siapapun yang dikehendaki. Bisa kasih 100, bisa kasih 1000, bisa kasih 1.000.000, terserah Allah. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan ini sayang banget. Inilah bulan yang habis-habisan pahala yang Allah berikan kepada kita. Udah bulannya khusus, ada hari-hari yang khusus, yaitu 10 hari terakhir. Khususnya di bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ngapain kita? Etika. Berdiam di masjid, makan, minum, iftar, sahur, tadarus, tarawih, tahajud, tidur di masjid. Kalau nggak ada keperluan mendesak, kita tetap berdiam di masjid. Ngapain kita berdiam di masjid? Untuk mendapatkan satu malam yang sangat-sangat istimewa, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yang kita mau kejar Pak di Ramadan. Lah kenapa nggak dengan ntar aja Pak pas tanggal 27, 29? Kenapa dari awal kita puasa? Nah justru itu Pak, untuk dapetin 27, 29 kita mesti perlu persiapan. Ini mobil mau balapan nih, balap formula Pak. Kan nggak bisa tiba-tiba begitu dimulai start, kita baru nyalain mesin Pak. Ya ketinggalan Pak. Orang mulai ngegas. Syukur-syukur udah masuk gigi 1. 10 hari pertama gigi 1 sampai gigi 2. Kita udah masuk 10 hari kedua nih Pak. Minimal kita udah gigi 3 nih Pak. Syukur-syukur udah gigi 4. Supaya nanti 10 hari terakhir pas iktikaf kita udah pasang gigi 5. Istilahnya bahasa di WhatsApp, gaspol. Rem cabut. Udah bablas. Enggak pakai rem, udah terus aja gliding. Enggak bisa ditekan. Habis-habisan. Kita hitung ya Pak. Kenapa malam Ramadan itu malam yang sangat istimewa? Khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12, ketemunya berapa? Berapa? 1000 bagi 12, 83,3. Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu, adakah yang berani menjamin dirinya bisa sampai usia 80 tahun? Yakin Pak? Saya mau tanya. Maaf nih, Pak Haji kayaknya muka-mukanya sih di bawah 60 kayaknya maaf nih. Terawangan saya. Jarang banget orang bisa dapat umur sampai 80 tahun lebih. Katakanlah kita nyampe di umur 80 tahun, apakah isinya pahala dulu? Jangan-jangan malah banyak dosa. Tapi orang yang dapat malam Lailatul Qadar, Masya Allah, itu seperti dia beribadah selama 83 tahun non-stop tanpa istirahat. Ini bakal surplus di pahala kita kalau gitu. Meninggal insya Allah dahulu aja. Itu yang kedua. Itu sebabnya saya bilang konsepnya orang Jawa kalau ngadepin iktikaf itu pakai konsep MPC. Tahu MPC Pak? Bukti caranya. Bukti caranya pokoknya harus dapetin malam Lailatul Qadar. Kudu greget. Kalau nggak ada, ya sekali setahun, apa kita ngorbanin waktu tidur kita ya cuma sejam 2 aja nggak apa. Demi mendapatkan 83 tahun, Pak, belum tentu kita dapat apa. Itu yang kedua, nuzul Quran mengajak kita untuk beriktikaf, mendapatkan malam yang istimewa. Disebutkan di Al-Quran surat
Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya doakan mudah-mudahan kita dilancarkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beriktikaf, dan saat iktikaf itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Godaan banyak, Pak. Godaan istri, godaan kerjaan, godaan bisnis, macam-macam. Ada aja. Apalagi kalau kita ketemu yang namanya setan gepek. Kalau setan gepek, Pak, handphone. Yang setan gepek. Udah di masjid, udah matiin aja, udah minta izin. Lapor di Facebook sama di Instagram. Maaf, sebulan terakhir saya nggak terima update status dan segala macam, udah tutup. Nah, kalau kita buka sekali udah keterusan, Pak. Ini fokus di masjid apa ibadah. 2 ya, kurang berapa? 5. 3. Sedekah. Datang ke Rasulullah orang miskin. Ya Rasulullah, mukanya lesu. Kenapa? Ya Rasulullah, saya ini sama siapa? Sama orang kaya. Enak banget ya yang punya duit banyak. Sumbang sini, sumbang sono. Infak sana, infak sini. Nah saya orang miskin. Boro-boro nyumbang, saya malah butuh duit. Gimana caranya? Ajarkan saya Rasulullah amalan yang bisa ngimbangi seperti yang mereka kerjakan. Saya ini orang miskin, mereka orang kaya. Dan saya punya duit, bisa sedekah. Nah saya kan orang miskin, nggak punya kemampuan untuk sedekah. Ajarkan ya Rasulullah kami amalan yang bisa membuat kami setara ibadah kami dengan mereka. Akhirnya Rasulullah ajarkan, setiap kali sholat bacalah ini. Kalau kau lakukan, maka amalanmu itu setara dengan mereka. Apa itu? Bacalah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, itu untuk belajar. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wah, semangat kan, Pak? Dikerjain. Berapa kemudian lapor lagi ke Rasulullah. Lah, kok masih lesu? Udah dia malam? Udah. Terus masalahnya orang kaya juga sama, memang gitu. Baca tasbih juga, baca tahmid juga. Nah, itu susah nanti. Rasulullah ketawa. Yaitu bedanya kamu orang kaya. Orang kaya punya kemampuan untuk bersedekah. Nah, hari ini saya mau bagi rahasia yang diceritakan Allah bahwa sedekah itu di dalam Al-Quran dibagi 3. Sedekah sunnah namanya infak. Infak namanya juga infak sunnah. Dikerjain berpahala, nggak dikerjain nggak dosa. Infak itu bebas. Jumlahnya berapa, mau ngasihnya berapa, mau kasih ke siapa, kapan, di mana, kondisinya bebas. Jemput nama hamba Allah juga boleh. Hamba Allah nyumbang 100.000 untuk masjid Anur, boleh. Itu infak. Berapa pahalanya? 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Berapa kali? Sekali, Pak. Mau dapat lagi? Infak lagi. Jadi harus infak berkali-kali untuk mendapatkan balasan yang juga berkali-kali. Itu infak. Yang kedua adalah sedekah wajib, namanya zakat. At-Taubah ayat 60, sebelah kiri paling bawah. Namanya juga wajib, dikerjakan berpahala, ditinggal dosa. Syaratnya 2. Beda sama infak. Kalau infak nggak pakai syarat, tapi kalau zakat ada syarat, minimal 2. Yang pertama adalah haul, yang kedua adalah nisab. Haul cukup dalam waktu setahun. Yang kedua nisab, ada batas yang harus dilewati. Kalau batas ini bisa dilewati, baru disebut muzaki. Kalau batasnya belum nyampe, mustahil. Tadi UMR berapa dikasih? Ada bocoran? 4 juta? Kalau Jakarta 4 juta setengah. Bekasi berapa ya? 4,3. Dalam pakai aja ya. 4 juta setengah misalnya. Bisa, jadi enak hitungnya. Anggaplah patokan kita adalah UMR untuk Kabupaten Bekasi 4,5 juta. Maaf nih, yang penghasilan rata-rata sebulannya di bawah 4,5, mustahil. Terima zakat. Yang di atas 4,5, muzaki, ngasih zakat. Berapa pahalanya? 700 kali lipat. Dapatnya berapa kali? Sekali setahun. Nggak ngejar, Pak, nggak ngejar. Kalau cuma ngandelin infak sama zakat mah nggak dapat. Dosanya udah segini, pahalanya udah segini, nggak bisa. Bukan berarti meremehkan infak dan zakat. Infak zakat tetap kita jalankan.
Kita harus punya cara lain. Itu sudah diceritakan. Nuzul Quran. Allah turunkan Al-Quran di surat Al-Munafikun ayat 10. Apa bunyinya? Ini orang-orang pada mati, minta dispensasi sama Allah. Ya Allah, tolong kami dihidupkan lagi. Mau selama sebentar aja, mau selama. Allah bertanya, buat apa minta dihidupkan lagi? Supaya kami bisa bersedekah. Habis sedekah, nggak apa-apa, dia habis mati lagi nggak apa-apa. Ini orang udah mati loh, ini udah mati. Pengen minta dihidupin lagi supaya bisa sedekah. Tapi sedekah yang dimaksud oleh para ahli tafsir bukan infak, bukan zakat. Maka sedekah yang mana ini? Sedekah istimewa, namanya wakaf. Wakaf. Tidak banyak orang yang peduli soal wakaf. Mulai hari ini Pak, sisihkan harta kita bukan sekedar untuk infak dan zakat, tapi sisihkan untuk wakaf. Kenapa mesti wakaf, Bos? Wakaf itu sekali cuma ngeluarin, hasilnya berkali-kali. Istilah saya, napas boleh putus, pahala gak pernah putus. Jadi walaupun kita sudah meninggal, sudah dikubur di dalam tanah, kita kan nggak ngapain Pak? Dosa enggak, pahala enggak. Tapi karena kita waktu hidup punya wakaf, wakaf itu dimanfaatkan oleh orang, menghasilkan pahalanya ngalir buat kita. Kapan mati kan? Kita punya begitu. Kalau infak kan bisa, zakat kan bisa, hanya wakaf. Mumpung masih hidup, yang udah mati aja minta dihidupin buat wakaf, masa kita yang masih hidup nggak mau wakaf? Gimana caranya, Bos? Sisihkan dari harta Anda untuk ya bulanan aja. Mau 100.000, 200.000, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu meninggal, dapat santunan musibah 1 miliar. Wakafnya menurut fatwa Majelis Ulama Undang-Undang Nomor 25 disebutkan boleh seseorang memberikan wakaf 40% dari santunan musibah. Jadi 1 miliar itu 55% untuk ahli waris, anak dan istri. Untuk si suaminya yang meninggal ini dapat hak wakaf 45% maksimum. Jadi 1 miliar tadi 550 juta buat istri dan anaknya, 450 juta buat si almarhum sekalipun dia sudah meninggal karena sudah diwakafkan untuk bangun mushola, untuk bangun rumah tahfiz, klinik gratis. Selama itu bermanfaat buat umat, ada pahalanya, ngalir terus Pak ke almarhum. Ini yang luar biasa. Kalau ini kita lakukan, masih ada kemungkinan pahala lebih tinggi dibandingkan dosa. Yang lain bisa. Cuma wakaf. Hanya supaya wakaf itu sah, diterima oleh Allah, harus memenuhi 5 syarat. Jangan digampangkan wakaf itu sama dengan infak. Kalau infak itu tidak ada syarat. Mau kasih ke takut, mau kasih ke satpam, mau kasih tukang parkir, silakan. Tapi kalau wakaf itu ada 5 syaratnya. 1, wakif. Harus ada orang yang berwakaf, jelas identitasnya. Nggak bisa, hamba Allah berwakaf, nggak boleh. Harus sebut namanya. Kedua, mauquf bih. Apa yang mau diwakafkan? Uang atau aset. Ketiga, mauquf alaih. Kepada siapa wakaf itu ingin diberikan, ditujukan. Pesantren kah? Masjid kah? Perjelas. Keempat, ikrar wakaf. Harus ada ijab kabulnya. Contoh, saya Reza Muhammad Suryadi, ini nama KTP, Reza Muhammad Suryadi bin Syarif alias Gus Reza menyerahkan wakaf senilai 100 juta rupiah, 100 juta rupiah plus aset tanah 1000 meter persegi berikut sertifikat. Nah ini baru benar ada ikrar. Enggak bisa. Tadi saya mau wakaf buat masjid Al-Nur yang 10 juta, oh nggak bisa. Pertanyaannya, Pak Haji punya syarat, punya hak untuk menerima dana itu. Terus mau dimanain? Buat apa? Ada ikrannya kan? Sayang. Yang kelima, nazir. Harus ada lembaga wakaf yang mengelola dana wakaf tadi. Syaratnya adalah 1, berbadan hukum. Yang kedua, punya sertifikasi wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi saya sarankan pada DKM, kalau bisa Masjid Al-Nur punya yayasan. Kalau sudah berbadan hukum, insya Allah Pak Haji saya akan bantuin untuk kenalin ke Ketua BWI Badan Wakaf Indonesia supaya Yayasan Al-Nur ini punya otoritas untuk menarik dana wakaf, mengelola dana wakaf masyarakat.
Mau dipakai buat apa? Terserah. Mau pakai buat pesantren, mau pakai buat minimarket, terserah. Jadi kita punya hak untuk mengelola dana tersebut. Ini luar biasa kalau bisa dikelola. Alhamdulillah, alhamdulillah, pesantren kami yang di Purwakarta, kalau dihargakan dengan rupiah, total harga nilainya adalah 12 miliar. Pesantren kami, luasnya 5 hektar. Alhamdulillah Pak, tanahnya kagak bayar, tanahnya wakaf. Bangunannya pun juga wakaf. Jadi itu pesantren kita yang ngirim sama sekarang Pak. Tinggal kita kelola. Untuk ongkos operasional sehari-hari, kami membangun kebun buah mangga, buah naga, kemudian ada durian musaki, ada korma mejo, ternak, telur puyuh, untuk ada pemasukan. Bikin villa syariah di daerah Sentul, nanti sewanya buat untuk operasional daripada pesantren. Jadi murah Pak. Kenapa? Tanahnya nggak usah dibeli, bangunannya juga nggak usah pakai uang. Kenapa? Bangunannya diwakafkan. Nah, barang siapa yang mewakafkan tanah dan bangunan tadi, selama itu bangunan pesantren dipakai buat belajar oleh para santri, untuk hafal Quran, untuk belajar Islam, untuk belajar sains, dan ternyata santri ini sukses masa depannya, pahalanya ngalir buat yang berlipat. Bapak Ibu, mumpung masih bernapas, jantung masih berdetak, yuk kita sisihkan dari harta kita untuk berwakaf. Jangan sampai kita meninggal nggak punya dana wakaf sama sekali. Nanti Pak Haji bisa bantu kita semua, ada teknisnya. Baik, itu yang ketiga. Nuzul Quran memberikan pesan kepada kita, wahai kaum muslimin, supaya Anda hidup bahagia dunia akhirat, jangan lupa milikilah tabungan yang namanya wakaf. Insyaallah kemarin sudah kami launching setahun yang lalu. Mohon doanya, bagi yang mau gabung juga silakan. Kami punya proyek namanya 313 masjid di pedalaman. Jadi banyak saudara kita Pak yang baru saja masuk Islam di kampung terluar, dia kalau sholat, maaf, harus menghadapi rumah ibadah yang kotor, bau, kesian. Padahal dia saudara kita juga. Kita ingin mereka sholat sama nikmatnya kayak kita sholat di masjid Al-Quran, ada AC-nya, karpetnya empuk, wangi, bersih kan itu. Maka kami berinisiatif kemarin tahun lalu bersama dengan Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kala, dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia, Baitul Wakaf Indonesia, kami menggagas tentang konsep proyek 313 masjid di pedalaman. Alhamdulillah sudah mulai proyek pertama di Papua di daerah Kawanua. 1 unit masjid nilainya 2,5 miliar. Nah, untuk membangun ini kita punya 3 jenis sertifikat. Sertifikat utama 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Misalnya Pak Haji mau 100 juta, ya udah langsung sertifikat yang 100 juta. Nanti 100 juta itu akan diterima bentuk sertifikat supaya anak istri cucu tahu bahwa ayahnya kakeknya sudah punya wakaf. Yang kedua, nanti di mesinnya sana Pak Haji akan ada prasasti tulisan nama Dwi Haji, itu udah cuma 100 juta. Jadi kalau nanti anak cucu kita mampir ke sana, alhamdulillah, ayah saya udah wakaf. Ini akan jadi pahala yang benar terus Masya Allah. Silahkan. Waduh terus boros 1 juta, 1 juta aja susah. Yaudah rombongan aja Pak, 1 juta 10 orang. Jadi ada koordinatornya, kasih sertifikat. Insya Allah itulah salah satu upaya kita bagaimana meningkat dan melipat gandakan pahala kita supaya timbangin dosa yang sudah mulai makin menumpuk. 3 ya, kurang berapa? Kurang 4. Jam 9. Berapa menit lagi? Saya 2006 bikin rekor soalnya ceramah 24 jam Pak. Ini baru konten kan boleh jam 8. Kelar besok jam 8. Kita yang bisa. Cuma zamannya siap nggak masalah. Baik, kita ringkas ya. 1, pesan nuzul Quran. Bagaimana caranya kita menunaikan sholat di tempat yang istimewa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. 2, dapetin pesan nuzul Quran, dapetin Lailatul Qadar saat kita iktikaf di 10 hari terakhir. Mati-matian, gaspol. Yang ketiga, pesan nuzul Quran meminta kita untuk bersedekah, bukan infak, bukan zakat, tapi berwakaf, supaya bisa dapatkan pahala yang ngalir terus. Ibarat taksi argo jalan terus Pak. Kalau infak sekali wakaf, sekali infak udah berhenti sampai di situ.
Mau dapat pahala, infak lagi. Tapi kalau wakaf sekali keluarin terus-terusan. Yang keempat sekarang, ada satu hadis disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karang Syekh Imam Muslim. Hadisnya dengan sanad hasan. Begini, kalau kalian ingin bersamaku di surga, ini kata Rasul. Kalau kalian ingin bersamaku di surga dan dekat dengan diriku sedekat 2 jari dari tangan kalian. Dekat banget kalau jari itu udah dekat banget ya. Hendaklah mereka menyantuni anak yatim. Ini yang kedua. Nuzul Quran mengajarkan kita untuk peduli kepada anak yatim. Surat apa Pak? Al-Ma'un, ya kan? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin dan seterusnya. Kemudian juga surat Ad-Duha disebutkan juga. Surat An-Nisa ayat 3 juga menyebut, yaitu santuni anak yatim. Insyaallah siapa yang semasa hidupnya peduli dan perhatian serta menyantuni anak yatim, enggak peduli jumlahnya berapa terserah, mau 1 mau 2 terserah, kemampuannya berapa, insyaallah itu akses kita untuk bisa bersama Rasulullah di surga dan dekatnya sedekat dari 2 jari dari tangan kita. Siapa Pak kita yang mau rindu ketemu Rasulullah? Siapa yang mau dipeluk Rasulullah? Siapa yang mau cium tangan Rasulullah? Habib gara-gara cium tangan Habib di bandara 3 orang dipecat Pak. Baca kan beritanya? Itu baru Habib Pak. Ini datuknya Habib Pak. Siapa? Rasulullah. Masuk itu nggak mau. Karena mana anak muda baru nonton konser Blackpink. Lo dicium Pak tangannya, cuma lihat doang bisa pingsan. Allah. Gimana caranya kita bantu anak yatim supaya kita bisa ketemu dengan Rasulullah? Kalau kita sempat ziarah ke Masjid Nabawi, itu ada satu sunnah mengunjungi makam Nabi. Kan di dalam situ ada makam Nabi, makam Abu Bakar, dan makam Umar. Ada ini Pak, waktu kita kelewat makam itu, angkat Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Geser. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Geser lagi. Assalamu alayka ya Umar. Silakan Pak dipraktekkan. Begitu kita ucap salam Pak. Pribadi saya sudah berkali-kali ke situ Pak. Berhenti. Nangis ya. Allah. Kita nggak ketemu wajahnya, tapi nyebut namanya. Luar biasa. Disebutkan dalam hadis dengan izin Allah. Ketika kita ucapkan salam, beliau jawab, tapi tidak dengan izin. Roh beliau menjawab ucapan selawat kita berdasarkan sebuah hadis. Barang siapa mengucapkan selawat, maka Nabi menjawab 10. Allah berikan balasan 10 kali lipat dari apa yang kita selawatkan. Kapan lagi? Ini pengadilan. Status kita terdakwa. Hakimnya Allah. Saksi-saksi seluruh anggota tubuh dari mulut. Katanya Krisya kan mulut dikunci. Mulutnya kan dikunci. Yang ngomong kan tangan Pak. Ini yang kena kasus pencucian uang 379 triliun. Mulutnya kan oke. Silakan. Oh enggak saya enggak. Anak aku ini tangan dipakai buat cuci uang nih, jelas. Triliun tahu kan enggak ada yang bisa bohong. Tahu kan itu. Kaki dulu cerita. Nih buat tempat pergi ke tempat maksiat. Ngaku semua. Ketika mau diketok palu sama Allah, ini mau masuk neraka, Allah kasih kesempatan Nabi Muhammad. Berarti satu Nabi Muhammad tidak ada pengacara kita, advokat. Yang Muhammad ini umat. Apakah kamu bela? Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Dia berimanku, selamat. Nabi Pak, pertaruhan Nabi. Nabi nggak mau masuk surga dulu. Ingin semua masuk surga dulu, baru beliau terakhir. Luar biasa. Lah bagaimana beliau akan bela kita? Karena kita nggak pernah bela dia. Kalau kita bukti cinta kepada Nabi, santuni anak yatim. Nabi senang kalau kita menyantuni anak yatim. Karena beliau sendiri digelari dengan istilah Abul Yatama, bapaknya anak yatim. Udah berapa banyak menyantuni anak yatim? Mohon doanya saya istiqomah. Sudah 23 tahun kami mengasuh dan membina 674 santri yatim duafa dari Maluku Indonesia Timur. Tahun 2000 yang lalu Pak, masih ingat Pak, pembantaian umat Islam di Anwar.
nyambung lagi Pak naik speedboat, berapa jam? 3 jam. Ombaknya begini Pak. Begitu nyampe di pulau, namanya Pulau Rokomoni, di daerah kawasan Pulau Aruku. Subhanallah. Saya merinding Pak. Di Aceh ada bacaan seram di Mekah, di pulau itu ada tulisan seram di Madinah. Terjauh sekarang hubungan antara Maluku dengan Aceh. Maluku itu bahasa Arab Pak. Mulk kerajaan. Maluku kerajaan. Di sana ada Pak Lurah, Pak RW, ada Pak Raja di sana. Lurahnya namanya Pak Raja. Dan Pak Raja itu bukan birokrasi, tapi yang pulang saya. Ada yang pernah nonton YouTube kan? Yang sempat viral. Mindahin kubah masjid pakai doa. Itu bukan hoax Pak, asli. Di situ Pak. Jadi udah bangun mesinnya, kubahnya belum pindah. Nah kubahnya itu banyak kayak doa. Termakanya itu. Jangan heran kalau masjid ke sana itu pintunya cuma satu. Belum jamaahnya banyak, kayaknya luas aja gitu. Terus lantainya nggak boleh kayak begini Pak, tanah biasa. Suatu kali ada orang Islam keluar itu Pak Malik, jangan komentar tentang sesuatu yang kita lihat, nanti ada balasannya. Ada seorang ustaz, lupa dia dari pesan-pesan ini jangan banyak ngoceh. Apaan musola yang bikin tanah doang, lapok, jatuh aja, nggak tahu ada yang gambar, nggak tahu siapa yang gambar, jatuh aja. Ustaz, istighfar, astagfirullah, baru selesai. Jadi Pak, dari 23 tahun itu sudah 54 yang sarjana S1. Tahun ini kami memberangkatkan 8 orang S2 ke luar negeri. 2 ke Madinah, 1 ke Turki, 1 ke Malaysia, 1 ke Dubai, 1 lagi ke Jerman, 1 lagi ke Amerika, Texas. Kami sadar kemampuan kami hanya sampai di situ. Tapi kami memberi kesempatan pada jamaah yang mau ikut berkontribusi, monggo silakan dilewatkan. Insya Allah itu adalah bagian dari proses kita mendapatkan akses bertemu dengan Rasul, menyantuni anaknya. Mereka bahagia, kita berkah. Keempat ya, Allah menunjukkan Quran untuk mengatakan, memberikan pesan pada kita, peduli kepada anak yatim. Bahasa Bekasinya nih Pak, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa ilmu kita, mau S1 ke S2, S3 nggak ada urusan. Sampai orang itu tahu seberapa pedulikah kita pada mereka. Kepedulian itu menjadi 4 ya. 5. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengimbangi dosa kita yang sudah mulai menumpuk, menggunung ini, supaya kita bisa wafatnya dalam husnul khatimah, di akhirat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, surga itu tidak murah, surga sangat mahal, maka kita mesti tembus dengan amalan yang luar biasa. Sudah buat saya kasih sekarang yang kelima. Sederhana, tapi jarang kita lakukan. Kadang-kadang suka lupa. Apa? Istighfar. Jangan salah, dosa kan terus nambah, pahala juga harus ditambah. Bagaimana caranya supaya pahala nambah, dosa berkurang? Kan gitu kan? Supaya dosa berkurang, disitulah fungsi istighfar. Sambil tingkatin pahala, saat yang bersamaan dosanya dikurangi. Syukur-syukur saya dihapuskan. Karena kata Rasulullah, setiap orang berbuat dosa, satu maksiat, dia menaruh noda hitam di dalam hati. 2 kali dosa, 2 noda. 10 kali, 10 noda. 100 kali, 100 noda. Ribuan kali hitam untuk kita punya hati. Kalau hati sudah hitam seperti ini, sulit untuk bisa taubat. Maka sebelum sampai kepada kerasnya hati, hitam dan legamnya hati, kita biasakan dan latih disiplin beristighfar. Kapan Pak istighfar yang terbaik? Surat Az-Zariyat ayat 21 mengatakan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi pas sahur bukan dari kultum di TV, bukan nonton bola. Istighfar di waktu sahur itu waktu terbaik kita untuk istighfar. Satu lagi, wukuf di Arafah, perbanyak istighfar. Satu lagi, antara azan dan qomat istighfar. Satu lagi, menunggu berbuka puasa. Itulah waktu-waktu yang sangat spesial yang bisa kita manfaatkan untuk beristighfar. Berapa kali Ustaz?
surga. Dosa yang dulu sekarang dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi istighfarnya sehari semalam 100 kali. Itu Nabi. Berarti kalau kita berapa kali? Udah lebih banyak. Harus lebih banyak. Nabi aja 100. Kita memang tiket surga udah di tangan, tapi belum tentu nyampe langsung, Pak. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau transit dulu di neraka, apa mau langsung? Padahal bikin langsung semua kan? Ngapain mau ngambil di neraka? Sakit kita. Nah supaya langsung, maka kita akan melakukan istighfar. Istighfar yang paling sering dilakukan Rasulullah adalah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau yang biasa di masyarakat, silakan saja nggak ada masalah. Yuk kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi, Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini bilang terus. Karena dosa kita tuh terus aja. Ya kalau nggak diingat istighfar, kan lama-lama dosanya numpuk. Udah pahalanya nggak naik-naik, dosa makin tambah, makin susah juga kita. Jadi pahala semakin dinaikin, dosa dikurangin. Gitu. Sambil kita ngerjain sholat, ngerjain wakaf, ngerjain itikaf, ya sambil kita mengurangi dosa dengan apa? Istighfar. Kalau merasa kurang banyak, ada yang banyak Pak, saya udah istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang ada. 3 kali setiap habis sholat subuh, habis maghrib. Enggak apa, nyontek Pak. 10 kali nyontek insyaallah langsung apa? Insyaallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar. Insyaallah dengan istighfar itu Allah akan menghapuskan dosa kita sambil kita meningkatkan pahala kita. Jam 9 waktu itu saya ada acara lagi di tempat lain, 3-nya bersambung. Sinetron aja sambung, masuk kita bersambung bersambung. Tugas Pak Haji bukan teler. Jadi kalau mau jadi puasa Pak, biar penasaran. Wah kurang lagi 3, udah 4 amalin dulu Pak. Kalau 4 udah yang amalin, ntar kasih lagi 3. Insyaallah saya doain semua yang di sini tahun depan pada berangkat haji, insyaallah ya. Ya kemudian insyaallah semua itikaf bisa dapat Lailatul Qadar. Jangan lupa sisihkan harta untuk bisa berwakaf. Santuni ayati, banyak istighfar. Yuk kita sama-sama akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita luruskan niat kita bersihkan hati kita beningkan pikiran kita sambil mengangkat kedua tangan kita di dalam Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah rabbil alamin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim syukur. Ya Allah, kami sedang mengangkat kedua tangan ini ya Allah. Kami sadar kami banyak dosa ya Allah. Telah membunuh dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Ampuni semua yang sedang mengangkat tangan ini dosa-dosanya ya Allah. Biarkan kami keluar dari majelis ini bersih dari segala dosa sebagaimana bayi yang dilahirkan di Engkau. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami sedang mengangkat tangan ini, kami bodoh, kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Engkau Maha berilmu lagi Maha bijaksana ya Allah. Ajari kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah di jalan yang lurus. Jangan kau simpangkan kami setelah kau memberikan petunjuk kepada kami. Rabbana
udkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, kami sedang menengadahkan tangan ini. Ya Allah, kami miskin, kami fakir, kami tidak punya apa-apa. Ya Allah, Engkau maha kaya lagi maha pemberi rezeki. Anugerahkan kepada saudara-saudara kami sedang mengangkat tangan ini rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang cukup, yang dengan rezeki itu bisa membahagiakan anak-anak kami, pasangan hidup kami, keluarga kami, keluarga besar kami, tetangga kiri dan kanan kami, dan orang-orang muslim yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Gus Reza yang telah memberikan nasihat, petua, petunjuk kepada kita untuk beramalan di bulan Ramadan ini. Setidaknya ada 7 amalan atau pesan Nuzul Quran pada malam ini yang telah disampaikan, baru 5, dan mudah-mudahan 2 ini nanti DKM memfasilitasi untuk ada pertemuan kembali di hari-hari berikutnya. Masyarakat muslimin, jemaah Masjid An-Nur, wal muslimat jemaah Masjid An-Nur, kami atas nama pribadi dan juga pemirsa DKM Masjid An-Nur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita yang telah sudi hadir di masjid ini dan memberikan nasihat kepada kami, dan juga kepada seluruh jemaah yang telah hadir pada malam ini dalam rangka memuliakan malam Qiyamul Lail malam Nuzul Quran. Masih ada 2 sesi. Yang pertama adalah kita akan foto bareng dan musyafahah langsung nanti dilanjutkan di akhir dengan foto bareng. Musyafahah itu artinya bersama mengambil keberkahan. Dengan acara ini semoga kita semua dihilangkan atau dibersihkan dari semua dosa-dosa kita. Baik, demikian juga untuk kajian ilmiah untuk tausiah pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan lanjutkan dengan musyafahah lalu foto bersama. Sallallahu alaihi nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.